istilah yang dipakai dalam medsos tuh botol. Oh iya. Iya botol, iya betul. Udah bodoh tolol gitu. Iya. Istilah yang pakai ya dalam medsos gitu. Iya. Istilahnya aduh Bagus tuh. gitu. Nah, masuk Aneh-aneh sih. ke bahasan. Iya. Asik. Serbuk kopi hitam. Halo sahabat Alpetra, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kok pakai semoga? Kiranya ya bang. Kiranya kita semua sehat selalu dan di tahun yang baru ini 2024 kita banyak berkah ke depannya. Kali ini Kang Ode mau ngobrol-ngobrol bersama master kita, Bang Heri, sama Kang Alfa. Pokoknya ikuti terus perbincangan Kang Ode sama Bang Heri dan Bang Alfa membahas tahun baru. Kita minta Bang Heri untuk menyapa sahabat Alpetra. Silakan Bang Heri, monggo. Halo sahabat Alpetra, dimanapun kita jumpa lagi dalam ngobrol bareng. Kita bersama-sama lagi dalam sharing bersama nih ya di awal tahun 2024. Tentunya banyak menghibur, banyak menguatkan, dan juga ada motivasi yang kuat. Apalagi di sini ada Kang Ode, ada Kang Alpa. Oke, sekali lagi kita sehat selalu, jaga kesehatan dan cinta keluarga, sahabat Alpetra. Oke, terima kasih Bang Heri. Sekarang Kang Alfa, ayo dong pembukaannya. Silakan. Shalom sobat Alpetra Ministry dimanapun berada. Ya betul, kita jumpa lagi di acara ngobrol asik ala Alpetra Ministry yang akan membagikan pengalaman-pengalaman, mungkin hal yang baru di tahun yang baru, serba baru, semuanya baru. Dan katanya Kang Ode udah beli baju baru. Hanya haleluya gitu kan. Terus malah katanya itu nih itu mau ada istri baru gitu aja, gimana itu? Emangnya kalau tahun baru tuh harus serba baru ya gitu. Ayo gimana? Loh, nggak disapa nih sahabat Alpetranya. Udah ya? Oh, udah. Oke, kita seruput lagi, Bang. Seruput lagi, Bang. Lanjut. Sini nih, kita ngobrolin tahun 2023 dulu ya, Bang ya. Bang Heri, Kang Alfa. Pasti banyak serunya tuh ya. Wah, pasti banyak ini nih, banyak cerita. Kemarin kan saya baca nih Bang, bukan baca ya, lihat medsos, lihat ini katanya ucapannya unik, banyak yang unik tahun ini saya lihat banyak yang unik. Katanya selamat tinggal 2023. Terima kasih terima kasih kami sudah melewati susah dan senangnya bersamamu. Terus apa lagi, naik dan turunnya bersama kamu. Terima kasih semua kenangan indah bersamamu 2023. Sekarang beda, itu ada ucapan terima kasih itu. Kalau tahun-tahun lalu nggak ada itu saya lihat. Sekarang banyak terima kasih tahun lalu. Dan selamat datang tahun 2024.
Lebih apa? Kang Ade lebih besar badannya. Jadi Lupa lagi. waduh, ini kan kawan nih. Kita mau bahas apa sih ngomong-ngomong? Kan dari WA tadi gimana sih? Yang seru-seru. Kan tadi dibilang Kang Ode yang seru-seru ya 2023 gitu. Iya. Iya. Jadi gimana? Apa ya? Apa katanya yang di 2023 itu pada ngomongin apa? Kenapa? Apa mereka Ya. itu berharap jadi jomblo, tiba-tiba tidak jomblo? Yang tadi saya sama ya. Enggak gitu. Di medsos tuh sekarang kok tumben-tumbenan gitu ya. Pada berterima kasih gitu. Berterima kasih 2023 gitu. Sukses senangnya gitu. Kok tumben-tumbenan gitu. Terima kasih. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu kan cuma selamat tinggal tahun lama, selamat datang tahun baru. Iya. Cuma begitu dong. Dadah 2023, welcome 2024. Kalau sekarang lain deh. Ada terima kasihnya ya. Ada terima kasihnya itu loh. Ada terima kasihnya itu loh. Nah, Berarti ada pengalaman yang dilewati ya, mungkin ya. Nah, atau ada peristiwa yang sulit diungkapkan gitu, tapi hanya dikatakan terima kasih. iya itu mantap. Betul. Betul. Iya. Terus yang bikin kata-kata itu siapa ya? Pakai terima kasih segala. Ya mungkin aja orangnya kategori bertanggung jawab atau juga sebaliknya ya. Oh, tidak bertanggung jawab. udah enak cuma terima kasih doang. Iya. Nggak ada video. Ya kasihan dong. Iya sih. Seperti itu seharusnya ada responsif ya, ada ucapan terima kasih ya, dan ditujukan kepada siapa, untuk orang yang punya pengalaman yang sama atau yang bersama-sama mengalami. Iya. Nah, ini menarik nih kata-kata Pak ya, atau bersama-sama mengalami. Ini jadi ingat nih Kang Ode. Kang Ode ingat waktu kemarin itu di bulan-bulan Agustus nih. Nah, Kang Ode ngerasain nih. Waktu itu cicilan motor berat banget tuh bos. terus ada beberapa teman, saudara segala macam terus di berita di TV. Kayak terjerat pinjol. Nah ini bersama. Jadi itu mungkin komunitas korban pinjol merasakan katanya oleh pemerintah yang punya utang sama pinjol tidak usah dibayar. Ya pernah tuh, saya dengar begitu. Ya tidak usah dibayar. Pokoknya itu kan bertriliun-triliun dan korbannya juga bermiliar-miliar orang Indonesia. Bebas. Jadi ya kayaknya gara-gara itu Bang ada ucapan terima kasih. Terima kasih. Ingat banget tuh yang ngomong pemerintah sendiri, kalau tidak salah tuh yang sekarang maju jadi cawapres. Cawapres. Iya. Oh. Iya, kan Ya. atas nama pemerintah. Makanya yang pinjol-pinjol itu jangan dibayar deh, biarin aja. Oh, gitu. Memang disarankan ya. Iya. Ya, jadi disarankan Pinjam jangan. sekian, bunganya melampaui yang dipinjam. Nah itu. Mulai dari rencananya aja udah enak, yaitu ada pinjaman, lalu dikasih juga enak, dikasih gitu loh, ya kan, sekalipun itu pinjaman, Ya. ya kan. Nah,
racunnya itu mengembalikannya itu. Nah, ada riba. Belum lagi bunganya. Iya. Nah, kalau tadi dikatakan Kang Ode berupa jerat, ya memang ada jeratnya. Pokok yang awalnya nikmat, enak, tapi setelahnya justru bukan kepuasan, jadi kepikiran kan. Berarti itu bukan sengsara membawa nikmat dong, nikmat membawa sengsara dong. Iya, bisa sengsara. Kecuali dia udah mempertimbangkan begitu ya. Makanya di tahun 2023 pasti setiap orang tuh ada hal yang nggak didapatkan ekspektasinya, harapannya. Ya, ada. Mungkin di 2024 dia coba lagi, syukur. Makanya perlu dimotivasi tuh sahabat Alpetra. Iya. Ya. 2023 mungkin ada halangan-halangan kenapa harapannya nggak tercapai, ekspektasinya nggak didapatkan, ya karena faktor pribadi atau juga semangat naik turun. Ya gitu ya, seperti itu. Tambah lagi hubungan dengan Tuhan minim, jadi sangat sebagainya betul. Iya. Betul. Iya. Ini Kang Alpa cuma betul aja. Gimana nih Mas? Aduh, Kang Alpa gimana Kang Alpa? Apanya? Soal itu ada sedikit percikan apa gitu. Itu gini itu Kang Ode, udah jelas tadi itu sama Pak Syalho itu dijelaskan dengan itu, jadi ya udah itu jelas. Kopi paste Kan udah zaman sekarang. Jadi sekarang kita bahas di 2024 ini. Kita 2024 buat sahabat Alpetra nih, tahun baru, harapan baru, semangat baru, baju baru, lahan korupsi baru, siapa ketawa, gebetan baru, mungkin kita ngambil cuan yang baru. Gimana nih menurut Kang Alpa nih? Iya, jadi tahun baru itu kan harus serba baru, tapi bukan berarti juga kalau yang jomblo sih bisa gebetan baru, tapi kalau yang udah berkeluarga ya jangan cari yang pas dan cari pasangan baru lah gitu. Tapi ngomong-ngomongin tahun baru ini ya, dampak medsos itu sekarang makin kenceng ya, makin luar biasa gitu ya. Dampak medsos itu semakin kuat, makanya Alpetra Ministry hadir sebagai bukan mau menyeimbangkan sih, karena kita mungkin belum sampai ke sana ya, tapi setidaknya kita memberi kontribusi. Karena di tahun yang baru ini lebih dahsyat lagi ya. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, ini sangat dahsyat sekali nih dampak media sosial ini. Teknologi ini malah menjadi apa ya, ada plus minusnya lah yang pasti gitu, sehingga kita menggunakan medsos itu harus bijak gitu ya. Ya, setuju. Tapi saya sebelum lebih jauh nih, kan kita dibilangnya tahun baru Masehi ya, mumpung ada ahlinya. Kita tanya, senggol dong. kenapa dibilang tahun baru Masehi gitu? Itu kita tanya. Kenapa dibilang tahun baru Masehi? Iya. Kenapa katanya Masehi gitu? Iya, hampir setiap tahun baru selalu ada kalender tandingan tuh. Ya mungkin karena kita mayoritas agama yang dominan ya dari saudara-saudara kita, jadi mencoba supaya ada kalender
pertandingan, tapi pemerintah tetap belum sahkan ya, masih menggunakan kalender Masehi atau yang dulu ditetapkan di abad kelima oleh Gregorian ya, kaisar atau yang sekaligus uskup Gregorian itu, seperti itu. Nah, kalau di beberapa negara yang lain, khususnya jumlah penduduk yang terbesar seperti kayak Tiongkok, selain mereka memakai Gregorian juga memakai lunar ya. Pernah dengar ya lunar ya? Oh iya. Tahun iya, sebenarnya memakai dua-duanya juga saya kira kalau Indonesia sepakat, buat saya sih nggak masalah ya, seperti itu. Tapi kan kita kan bukan negara agama, jadi ya sudahlah, dan udah familiar dengan Masehi ya. Masehi 12 bulan ya, yang umumnya juga kalender lain juga menentukan yang sama, ada 12, ada 11 ya, seperti itu. Jadi saya kira karena sudah terkondisikan itu, ngapain sih diganti-ganti lagi ya dengan kalender yang agamawi gitu ya. Iya kan, biar yang baru kan, yang baru ini yang Masehi dianggap bukan agamawi ya, seperti itu. Ya, tapi kan dunia udah sepakat ya, Masehi seperti itu, biar hitungannya juga nggak bingung lah ya, seperti itu. Iya, biar ya habis ya gimana ya, mereka udah terbiasa juga kali ya dengan tradisi. Lah justru orang Arab modern ya, Uni Emirat Arab ya, atau Saudi Arabia ya, mereka udah lebih ke teknologi atau modern ya, menggunakan pernak-pernik atau material-material atau juga suguhan-suguhan ya. Kemarin diputuskan wanita udah boleh nonton bola asik gitu kan, udah bisa nyebut sendiri katanya ya. Apalagi ada Ronaldo kan, ada Ronaldo jadi udah boleh. Oh iya, ada gitu. Ronaldo. Ronaldo di Liga Arabia ya, Arabia. Iya. Seperti itu. Terus udah boleh nonton bioskop wanita ya, udah boleh nyetir sendiri gitu. Nah itu kan kemajuan. Ya termasuk mungkin mereka masih menggunakan ada juga ya, mungkin yang lebih ortodoksi, sehingga kalender Hijriah ya, seperti itu. Tapi juga mereka menggunakan Masehi juga, kesepakatan bersama begitu, teman-teman. Nah gitu. Iya, kadang-kadang suka berpikir kenapa ya bikin tandingan-tandingan, orang lain aja mau guyup bareng dengan teknologi, kok ini malah memisahkan diri, sesuatu yang banyak kemunduran ya, padahal begitu ya kalau dilihat ya. Iya, karena orang tuh senang yang baru gitu, jadi yang lama itu biasanya dianggap kuno dan tidak menarik lagi, tidak ada manfaatnya, tidak berdampak. Jadi kalau yang baru itu lebih disukai dibandingkan dengan yang lama. Nah, buat sahabat Alpetra yang mau nonton bagaimanakah yang lama dan yang baru, saksikan penayangannya di Alpetra Ministry oleh Bapak Syahalo, dijelaskan dengan baik ya. Nanti nonton ya, jangan lupa ya, itu videonya ada. Ya jangan nonton yang ini terus, nonton itu yang ada manfaatnya. Ini kan nggak ada manfaatnya, nggak usah ditonton ini. Tuh. Jadi ya puji Tuhan lah, Alpetra Ministry jadi berkat ya. Padahal kita kan ngobrol nggak ada apa-apanya ya. Yang diobrolin apa, yang dibahas apa, kadang-kadang nanti endingnya apa. Waduh, tapi nggak apa-apa terus. Nggak apa-apa, yang penting ada benih-benih sedikit yang kita tabur. Di medsos kan ramai juga ya, mengawali tahun baru tuh banyak oknum, khususnya dari peramal mulai keluar tuh materi-materinya
ya, iya, terjadi nanti. Nah, sebelum ke sana mungkin Kang Ode atau Kang Alpa mungkin pernah ingat gak waktu awal tahun baru 2023 juga ramai oknum-oknum yang meramalkan ya, atau indigo. Nah, kalau menurut saya tuh sudah rutinitas. Harga pasar mulai naik ketika awal tahun baru, saya mendulang duit gitu ya. Jadi artinya dukun lagi ramai nih, petua lagi ramai didatangi oleh orang-orang yang saya sebutnya orang-orang yang penakut ya, loser ya, seperti itu. Setiap tahun selalu muncul hati yang takut. Ya, jadi itu bukti orang yang tidak beryesus ya. Kalau orang yang beryesus kan dia ingat apa kata janji Tuhan ya, seperti itu. Jangan takut, begitu ya. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, tidak seperti loser itu. Nah, itu jadi yang saya lihat khususnya di medsos ya, TikTok, ya orang-orang yang terkenal lah, saya nggak sebut nama ya, mereka mengatakan dia memejamkan mata, lalu halusinasinya mulai main, ada banyak darah bertumpah-tumpah di Jakarta, di kota-kota besar, bahkan ada yang menyebutkan beberapa gunung berapi itu serentak mengeluarkan lahar lava yang sangat tinggi dan bencana kematian tidak terhindari seperti itu. Wah, itu saya langsung teringat, kayaknya 2023 awal tahun baru itu juga ucapan yang sama, kayaknya copy paste nih. Jadi rupanya setan yang sama, ya kan? Gitu. Setan kan selalu mengintimidasi ya, dengan ketakutan, kekhawatiran, kecaman, macam-macam lah. Nah, sahabat Alperta nggak perlu takut nih dengan yang begini-begini, ya. Yang disebut roh itu lebih besar. Nah, itu juga kalau kita terima. Nah, sahabat Alperta udah terima Yesus kan? Kalau udah terima Yesus, yakin nih roh itu lebih besar. Nah, itu. Ya kan? 1 Yohanes 4 ayat 4 lebih besar dari yang di dunia, termasuk tadi loser itu tuh, seperti itu ya kan. Nah, sekarang di 2024 ini kalau kita masuk ke TikTok, masuk ke IG, itu tuh banyak tuh petua-petua muncul tuh dengan materi-materi yang sama dulu di 2003. Ya seperti itu ya kan, sambil berhalusinasi, menggerak-gerakan tangannya seperti yang saya gerakan gini nih. Melihat yang terjadi dari baskom, lalu ada air, lalu ada gambaran peristiwa yang akan datang. Ya, ngeri kali kan? Ngeri. Seperti itu. Ngeri. Jadi ingat Harry Potter itu. Nah, saya gimana tuh menurut Kang Ode dengan apa? Ya. Wah, Kang apa dulu dong? Kayak siap-siap nih. Ya memang sih kan banyak yang meramalkan itu ya. Tadi seperti yang dikatakan kan, ramalan itu biasanya yang suka ngeramal itu ya, Bang, itu yang suka minum kopi hitam tuh, yang suka pakai topi. Nah, itu ya ramal itu. Nah, itu. Jadi nggak usah percaya ramalan lah, di firman Tuhan juga dibilang kan, nggak usah percaya ramalan. Itu jangan percaya sama dongeng nenek-nenek, kecuali nenek saya ya. Itu kalau ngedongeng asik seru gitu. Jadi nggak usah lagi percayalah sama ramalan. Ada pernyataan dari Pak Heri itu gini katanya, daripada ramalan mendingan ngelamar aja.
Wow. Itu jauh lebih berarti ya. Misalkan dia punya mimpi di 2024, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia yang belum dapat jodoh, tapi lebih dari itu, melamar. Ya kan, maksudnya melamar jodohnya gitu kan. Iya. Atau melamar pekerjaan lah gitu, walaupun nggak dapat. Pekerjaan. Nah, itu kan jauh lebih terhibur ya, termotivasi. Iya. Kalau setan kan lewat peramal-peramal itu dia mengatakan nanti di kota-kota ini akan banjir darah, gitu kan. Gunung Lalu akan ada tsunami, lalu matahari tidak mengeluarkan sinarnya lagi, gitu kan. Gitu. Iya. Ya kan? Jadi ingat film-film zombie lah gitu kan, seperti itu. Ada kota mati, ya kan? Lalu iya, itu kan nggak mungkin Tuhan Yesus memberi ketakutan ya, atau nggak mungkin Tuhan Yesus memberikan larut dalam kekhawatiran gitu. Nah, tapi jelas ramal itu kan pertama ya dia sudah pasti orang yang di luar Yesus ya, karena bicaranya tidak sama atau sesuai kan, kayak Bileam kan, dalam Bilangan 22 sampai 24, seorang dukun, dia dari Moab mencoba mengutuk Israel tapi justru memberkati ya, seperti ya, itu bukti bahwa Tuhan berkuasa ya atas kutuknya dukun, santetnya peramal ya, atau dukun. Tapi karena sahabat Alpetra sudah memberikan diri pada Yesus, segala santet, kutuk atau ramalan nggak berarti. Iya, nggak berarti, karena kan lebih besar itu loh kuasa Yesus dibandingkan peramal-peramal lain. Nah, termasuk juga berharap kepada Tuhan Yesus untuk dapat jodoh, dapat rezeki. Ya. Karena itu dukun suruh kemana? Gunung apa tuh? Gunung Gede. Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Nah, kalau tempat istrinya Kang Alfa, Gunung Putri. Ya, sedan kan banyak tuh ya di Kawi, Gunung Gede. Ya, atau tempat-tempat yang dianggap keramat dengan harapan apa? Pesugihan. Gitu kan, kali. Nah, sahabat Alpetra harus punya prinsip itu di 2024. Iya dong. Iya dong. Padahal kemarin dengar gini loh, Bang Heri. Ini kan habis COVID ya, terutama habis COVID. Itu di sini dengar gini. Karena habis COVID banyak yang ambruk tuh, banyak yang keteteran perekonomian segala macam gitu kan. Hancur, gulung tikar lah. Terus tadi kata Bang Heri, banyak yang profesi lama itu yang meramal itu kan mulai bermunculan kayak gitu. Mungkin mikirnya gini, gue lagi nggak punya uang nih, dulu kan gue terkenal nih. Mulai ngeramal lagi. Karena kalau nggak gitu hanya tidak dapat semua lah. Ngebolos doang ya. Itu. Dan terakhir itu Kang Ode di sini dengar nih, ada beberapa tempat yang pesugihan tadi itu mulai rame lagi Bang Heri. Gitu ya. Tempat yang istilahnya yang dulu sudah mulai ditinggalkan, karena ditinggalkan itu katanya kan ulah medsos juga ya, ulah medsos nggak ada tuh yang katanya tempat-tempat itu nggak ada tuh. Tapi sekarang orang sudah mulai menggali-gali lagi nih. Nah, nggak tahu nih.
Betul loh, bahkan di lingkungan gereja yang dia dulunya lama melayani Tuhan sebagai penatua, entah mungkin sebagai aktivis gereja, ya, diaken, lalu tiba-tiba sakit, nggak kunjung sembuh, ya, bertahun-tahun, dari 2000 sekian, 2000 sekian, 2000 sekian, tapi karena omongan teman, kolega, udah ke mana saja. Akhirnya apa, dia tinggalkan tuh masa lalunya bersama dengan Tuhan, dan dia mau yang instan, dipengaruhi dengan omongan temannya, akhirnya meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Atau ada juga yang bertahan tapi juga percaya kepada pesugihan gitu, dua kaki ya, jadi dua kaki, dukun itu, jadi dua kaki ya, jadi dua kaki, sinkritis. Dulu aja merasa Yesus satu-satunya. Nggak sedikit saya temukan, atau nggak sedikit kesaksian yang saya dengar, ya, bahwa dia dulu aktivis gereja, pendeta, atau dia juga majelis, tiba-tiba jatuh sakit yang nggak kunjung sembuh. Lalu ditawarkan, ada nih di gunung sini, ada nih si dukun X. Ya kan? Tergiur. Ya kalau udah sama dukun ya pasti nggak sembuh dong. Sekalipun sembuh tapi minta tumbal kan? Iya kan, katanya dipindahin aja kan, cuma dipindahin gitu. Yesusnya nggak ditinggalkan, tapi Yesusnya ikut. Yesusnya ikut. Kenapa ya, makanya kenapa tuh orang kok bisa ya gitu meninggalkan dengan itu, padahal di Ibrani 13 ayat 5 itu ya dibilangnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi kadang mungkin orang nggak tahan kali ya. Terus yang baru nih, ajaran yang baru nih, yang menjanjikan bidadari-bidadara, wah, udah ditinggalin Tuhan Yesus, iya kan? Iya, tapi mungkin nggak ditinggalkan Tuhan Yesus, tapi dimix. Gitu. Itu yang saya sebut ditikung, gitu kan? Iya. Nggak ditinggalkan Tuhan Yesusnya, tapi dimix. Makanya disebut sinkritis, gitu kan? Sinkritis. Banyak yang dimix gitu, yang dimix itu di sini. Banyak sekali, banyak peristiwa ya, banyak juga, kan Indonesia negara timur ya, atau memang asalnya timur, nggak mungkin nggak bersentuhan dengan mistis, magis, sihir, lalu pelet, nggak mungkin, pasti, kecuali kita sudah mulai terbuka ya, seperti Eropa, Amerika. Sehingga yang tidak akali itu nggak bisa diterima seperti itu, sampai mereka mengatakan lewat tokohnya itu Nietzsche, dia God is dead gitu kan, Tuhan itu mati ya. Seperti mereka juga nggak percaya sihir, kenapa J.K. Rowling suka Harry Potter yang sihir-sihir begitu ya, waktu dia kerja sebagai staf biasa di kantornya, nggak ada kerjaan, dia iseng-iseng, kebetulan dia jago gambar kan, J.K. Rowling, dia buat tokoh Harry Potter gitu yang memakai kacamata, ya, rambutnya ada klimis apa gitu, lalu dia menghubungkan dengan cerita-cerita sihir, dan dia memang berharap Asia, kan paling banyak peminat Harry Potter Asia kan, kalau menurut saya Asia kan negara timur yang suka dengan magis, sihir, ya kan, atau dongeng, termasuk Indonesia kan, ya kan, suka kan, karena terbiasa dengan begitu ya, kitab suci ya pun mungkin bagi mereka yang tidak percaya ya diyakini sebagai dongeng kan, begitu kan.
Iya. Tapi yang lebih banyak kan nanti yang cerita-cerita gitu kan dimasukkan ke dalam apa namanya tradisi. Yang dibuat dengan apa mali, wah udah. Udah ada kata pamali itu, sudah. Iya, kita suka tuh yang begitu-gitu di negara timur ya, apalagi Thailand ya, yang terkenal apa itu filmnya ya atau box office-nya itu kan horor-horor. Hampir sama dengan Indonesia itu ya. Iya. Indonesia ratingnya bergantian tuh dengan Thailand yang isinya atau materinya sama yang tadi disebut tradisi suku, tradisi daerah yang dianggap itu dijadikan sebagai pengakuannya keinginannya. Makanya apa namanya kalau orang timur ya atau Indonesia suka banget dibilang dirinya saya ini bisa melihat sesuatu, wih keren kan, atau indigo. Wah, orang ini. Kalau orang Amerika, orang Barat atau Eropa, bullshit lo, omong kosong. yang saya lihat ya orang yang punya pernyataan begitu justru setan melihat setan merasakan setan, begitu kan, seperti itu ya. Orang yang lain gak merasakan apa-apa, nyaman-nyaman saja. Misalkan nih ya di tempat-tempat yang dinilai angker ya, seperti di hotel. Oh gitulah ya, apa aja. Kalau saya sih lebih senang angker bir lah daripada angker magis. Ya kan, intermezzo aja ya. Ya memang enak juga kan angker bir kan, apalagi birnya enak kan ya kan, untuk bir bintang. Atau angker jin. Tadi kalau saya sebutkan ada orang yang mengklaim dirinya bangga ya, apalagi indigo tuh senang banget punya sertifikatnya. Dia bisa kemampuan yang ke-7, kemampuan yang ke-8, waduh kayak Fantastic Four ya, seperti itu. Ya kan, yang kemampuan buat api gitu kan, atau transparans dan juga batu keras itu kan yang Fantastic Four gitu, seperti itu. Nanti ditarik sama ini jadi Avenger itu yang gituan itu. Iya, seperti itu. Dulu saya pernah ada di sekolah ya, saya lupa ya SD atau SMP, itu dia punya kemampuan itu sama teman-teman sekelas. Apa-apa ditanya, nanti nih besok di mana gitu. Dan teman-teman beranggapan dia punya kemampuan ke-6, ke-7, ke-8 gitu, ada 6, 7 atau 9 gitu ya. Saya bilang enggak, dia nggak punya kemampuan apa-apa seperti itu ya. Makanya saya pelajarin ya, sampai sekarang saya beranggapan sebenarnya dia itu setan melihat setan merasakan setan. Setan jumpa setan seperti itu. Dia bisa melihat sosok yang orang tidak bisa lihat, dia bisa menentukan apa yang terjadi nantinya, seperti itu. Itu Indonesia atau negara-negara timur suka yang begitu kan. Senang sekali ya, seperti itu. Nah ya, kita kalau dalam kajian teologis kan lain lagi. Makanya tadi saya berani katakan orang yang indigo itu setan melihat setan. Nah begitu loh sahabat Alpetra, diperhatikan nih ya, seperti itu kajian bisa bahwa ya, mereka itu setan merasakan setan melihat setan. Nggak mungkin orang yang sudah di dalam Yesus sebenarnya kesetanan, karena sudah di dalam Yesus, tapi dirinya aja error karena nggak bisa lahir barunya. Itu naskah lahir barunya. Kalau masih sekarang sangat baptisnya kurang lama bang. Seperti itu.
kurang apa? Kalau baptisnya sih untuk seger-segeran aja, tapi katekisasinya dia paham gak tuh? PPP paham gak kristologi, paham gak lagi baru gitu ya. Tapi sekarang zaman instan, apalagi sekarang udah terbarukan, jadi percaya baptis langsung ceger gitu. Nggak usah pakai katekisasian, nggak perlu itu. Iya, nah itu bisa online lihat di TV, saya percaya di baptis sendiri. baptis sendiri PPP karena gua ya online. Padahal penting loh ya, walaupun memang sebetulnya nggak apa-apa saja, tetapi setelah itu, sekalipun instan gitu, setelah itu ya mau misalnya mau online baptis sendiri di rumah silakan aja, tapi setelah itu tetap ikut yang namanya apa, katekisasi atau mungkin apa sih pelajaran-pelajaran apa di setiap gereja kan beda-beda ya gitu. Mungkin kalau ya mungkin kalau untuk beberapa gereja disebutnya katekisasi, katekese, ada juga yang apa mungkin disebutnya apa ya? Hah? Pendalaman Alkitab itu loh. Oh iya gitu. Kira-kira ya, Bible study, apapun namanya lah, Bible study, komsel, katekisasi biasanya persiapan untuk baptisan ya. Nah setelah itu kan ada apa namanya PA lagi bersama ya, seperti itu. Makanya tergantung program gerejawi ya, di gerejanya ada kegiatan atau program apa saja yang rutin ya. Jangan banyakkan nyanyi terus, nyanyi terus ya, paduan suara apa kapan Bible study-nya kan begitu ya. Iya. Kan yang penting Bible study kan kata Petrus kan tumbuh kembang ya, seperti pohon yang disiram lalu bertumbuh. Nah itu kan bagian dari Bible study. Jangan gangguan suara terus, rapat terus, bisa sermon terus ya, seperti itu. Tapi tidak berakar, repot. Iya itu makanya ya kan, memang ya kalau dibilang tambah tahun semakin tambah sulit ya, itu juga alkitabiah ya kan. Tambah sulit, tapi kan enggak bagi orang yang sudah di dalam Yesus, karena nggak mungkin lah Tuhan kasih kita sampai tergeletak. Tuhan tambah lagi Yesus bilang dia menjaga kita sampai akhir zaman ya kan. Ya syukur-syukur belum akhir zaman kita udah mati gitu kan, seperti itu. Ya syukur-syukur jelas mati ke surga kan gitu kan. Nah tapi kalau sampai akhir zaman Yesus datang kita belum mati juga, itu bukti penyertaan Tuhan sejauh kita tidak meninggalkan Yesus. Nah begitu kan. Jangan gara-gara sahabat Petra, jangan gara-gara cewek atau cowok beda iman kita banting setir, jangan. Apakah Yesus kurang stok? Iya. Betul. Ya kan? Di gereja banyak kok. Iya. Betul. Iya. Aduh, kalau di gereja rata-rata umur-umurnya sudah nggak ada yang seperti saya. Loh, di TikTok banyak. Ya kan? Iya. Ya, itu ada Batak Hasian, ada Jodoh Kristen, yang ya betul, pertemuannya diatur secara Kristen loh. Iya. Pasang tiba-tiba dia hopeless, lalu banting setir, imannya juga ikut terbanting, ikuti jual deh, digade deh. Wah iya. Halo, selamat Petra. Nanti kita punya dia lah ya, masalah iman kan privacy dia ya, urusan dia. Tapi kan sayang ke neraka, kan gitu kan? Seperti itu. Maut loh, urusannya maut loh. Luar Yesus neraka. Nah, sahabat kita, Alkitab belum bilang di luar Yesus neraka. Nah, Yohanes 3 ayat 16 percaya tidak binasa tapi hidup kekal. Nah kalau nggak percaya ya ke neraka, itu kan? Iya. Sahabat apa yang kamu pilih? Ya kan? Gampang kan? Mau pilih dua-duanya, imannya, atau mau pilih salah satu? Nah, aku nggak sama sekali dipilih.
Nah lu juga, nah lu, waduh, wah, waduh, bang, mantap kali bang. ini ngobrolnya sudah mulai berat nih kayaknya. Oke, wah, kali ini obrolnya berat. Kali ini obrolnya bukan yang enteng-enteng. Sudah mulai berat nih. Tapi besok sahabat Alpetra jangan takut kita ngomong berat ya. Ngomong berat itu kadang-kadang memang harus gitu. Soalnya ini kan di awal tahun nih. Di awal tahun kan kita seperti Bang Heri tadi bilang, awal tahun ini kedepannya kan kita sudah diberikan janji oleh Tuhan, janji yang namanya hidup baik, rancangan yang baik, segala sesuatu yang baik. Jangan takut. Tapi kan tetap kita menghadapi hidup itu pasti makin berat. Kenapa makin berat? Karena kan kita perlu naik level, bos. Masa mau level ini aja, bos? Ya enggak. Jadi kalau obrolan kita agak berat-berat dikit ya dicanalah, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada yang ngerti, tanya komentar nih di sini, komentar. Kayaknya hanya di Alpetra Ministry channel ini yang berat jadi ringan obrolannya. Itu yang kita harapkan. Untuk channel lain berat semua ya bang. Alpetra Ministry channel ini berat jadi ringan, bahkan sederhana. Iya. Yang berat di channel ini adalah narasumber dan moderatornya. Kita kan bukan pelayan bang, ya Kang. Tapi kita wajib melayani, wajib jadi pelayan gitu loh. Kalau ada orang bertanya kita jawab, orang nggak tahu kita kasih tahu ya. Kita nggak tahu ya cari yang lebih tahu. Dia tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. Itu dia, tahu dari Sumedang. Siapa belum tahu kan? Bang, tahu dari mana? Ada tahu ini apa yang sekarang lagi viral tuh, tahu dari penjual tahu beli isiannya sayur-sayur busuk lalu dimasukin. Itu viral, betul kan? Untuk tahu pedasnya harga 2.500. Oh iya. Tahu pedas tuh ya, dia beli, itu viral itu, saya lihat di TikToknya. Jadi sayur-sayur busuk itu di pasar tradisional atau pasar tumpah, dia beli. Dia mungkin nggak beli kan ya, karena kan udah busuk. Lalu dimasukin. Nah karena saya nonton di medsos itu ya aduh, saya nggak jadi penggemar tahu pedas deh. Aduh, lebih baik Sumedang kan nggak berisi kan, tapi garing gitu kan, enak. Berdosa kali itu yang bikin konten bisa sekali. Bagaimana itu kalau pamannya yang jual tahu itu? Aduh, ponakan gue. Kesian yang jual betul-betul bikin murni dengan hasil yang bagus malah jadi nggak laku. Konten. Sahabat Alpetra jangan kayak gitu ya, bikin konten yang membenarkan ya, bikin konten yang jangan sembrono. Segala konten yang di-upload, yang dibuat buat bagi sahabat Alpetra nih yang suka konten nih, yang benar ya, jangan yang menyesatkan. Kasihan. Enggak boy dikit tuh. Nah ini yang paling keren, kasih efek nggak? Obrolan kita hari ini panjang lebar ya, panjang lebar, dan tadi disebutkan sama abang kita nih ya. Kita panggil abang aja lah, sebetulnya kalau dipanggil abang nanti ada beberapa orang yang protes, masa abang lu. Emang bener kan? Emang bener abang kita kan, dia kan? Iya sebetulnya kan. Bisa kan netizen ada yang protes, kan nggak tahu. Iya. Oke, sahabat Alpetra, ini kita sudah banyak obrolan sudah agak berat nih. Tadi Kang Ode bilang kalau abang kita sedang menyinggung beberapa
mungkin materi, bukan materi sih, kita obrolin di acara obral berikutnya tentang bahasan isu nih, isu. Tadi kan Bang Heri bilang ada ketakutan karena bakal ada terjadi sesuatu, banyak ramalan, terus ada isu ramalan dunia kiamat, bos. Aduh, dunia kiamat nih, terus ada muncul apa lagi, itu kan dari ramalan itu nanti besok akan kita bahas di obral ya. Sekarang waktunya nggak cukup, bos, aduh. Ini memang ngobrol itu yang namanya ngobrol, kita kan demen gosip nih, orang timur kan doyan gosip nih. Nanti besok kita gosipin itu ya sama Bang Heri kita nih ya. Untuk saat ini kita selesaikan dulu di sini, kita sudahi dulu percakapan kita dengan sahabat Alpetra deh pokoknya. Sekarang sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah dengan sahabat Alpetra, kita dengarkan statement atau arahan, kata-kata pengingat motivasi dari Kang Alfa dulu. Silakan, jangan banyak-banyak Kang Alfa, 3 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Sahabat Alpetra, tentunya saya dan teman-teman ya, mewakili teman-teman juga nih, dan juga Pak Pendeta Ian, juga semua hamba Tuhan, kru yang terlibat di Alpetra, mengucapkan selamat tahun baru dan menyongsong harapan baru yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan sekedar janji. Dan buat sahabat Alpetra, tadi sudah dibahas, kita ngobrol santai. Pak Sialo sudah menjelaskan sedemikian rupa agar kita tetap optimis menghadapi tahun baru ini. Juga tadi Kang Ode sudah memberikan kepada kita motivasi untuk kita tetap berjuang lah bersama Tuhan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan saksikan terus Alpetra Ministry Channel. Oke, mantap. Itu kata-kata dari Kang Alfa, mantap sekali. Dari Bang Heri, silakan Bang Heri sebelum kita closing. Oke, baik sahabat Alpetra dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan, menonton, merenungkan, bahkan kami senang memotivasi, bahkan mendoakan sahabat Alpetra dimanapun supaya dalam tahun yang baru ini, di 2024 ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Berbeda yang saya maksudkan jauh lebih baik. Bahkan Tuhan tersenyum, senang dengan sahabat Alpetra melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selagi masih hidup, selagi masih berkarya di dunia ini, sahabat Alpetra, Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu dibukakan. Gak mungkin Allah memberikan yang tidak kita harapkan, tetapi setialah dengan yang Tuhan berikan. Sahabat Alpetra, doa saya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun. Amin. Mantap. Wih, mantap sekali, bos. Sudah, itu mantap sekali. Pokoknya ini dari Kang Ode, terakhir dari Kang Ode. Tadi sudah dengar bahasan dari Bang Heri. Oke, kata-kata terakhir dari Kang Ode adalah sebelum kita berpisah. Kata-kata terakhir dong, ngeri. Kata-kata terakhir. Oh, iya. Ngeri ya. Iya. Oke, sahabat Alpetra, mantap sekali bukan bahasan kita hari ini. Kata dari Kang Ode ini aja yang Kang Ode tekankan dari bahasan kita ini. Intinya kita ke depan menghadapi sesuatu yang baru. Be winner, don't be loser. Dalam Tuhan pasti ada kemenangan, dalam Tuhan pasti ada jalan. Jangan jadi loser, oke? Amin. Sampai di sini dulu sahabat Alpetra, bertemu lagi dengan bahasan berikutnya di obrol bersama 3 orang berbahaya ini ya, hati-hati.
memberkati semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.